itu disebut dengan Makkiyah. Kalau yang turun setelah Rasulullah hijrah atau setelah beliau pindah ke Madinah namanya Madaniyah. Walaupun itu turunnya di kota Mekah, tapi kalau turunnya itu setelah Rasulullah hijrah maka disebut Madaniyah. Seperti surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang menurut sebagian ulama tafsir itu ayat yang terakhir turun, yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini kan ayat yang terakhir menurut sebagian ahli ilmu Quran, terakhir turun. Ini turunnya kan di Madinah saat Rasulullah selesai haji wada, haji terakhir. Beliau haji bulan haji kayak bulan begini, kemudian setelah haji Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, 3 bulan setelah ini beliau wafat. Nah, walaupun itu turunnya di Madinah, di Makkah, salah, mohon maaf. Turunnya di Makkah, tapi karena setelah Rasulullah hijrah, oleh para ulama ahli qiraah Al-Quran dimasukkan dalam ayat namanya Madaniyah. Kemudian surah Al-Ikhlas ini termasuk surah Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat. Kalau huruf nggak pernah ngitung ya. 4 ayat, ayat aja kadang bingung ya. Kita ditanya loh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Al-Fatihah ayat keberapa? Ngitung dulu ya. 4 atau 5? Bener nih? Coba itu. Kan bismillah dulu. Itu makanya kadang saya kalau nonton videonya Ustaz Hidayat, wong kita yang Al-Fatihah kita baca tiap hari, kadang ditanya nomor ayat bingung. Lah ini beliau kok sampai ya Allah melebihi komputer. Wa khamsa asyarata kalimatan. Kalau dihitung kalimatnya ada 15 kalimat. Enggak pernah hitung ya. Kul huwa Allah ahad 4, lam yalid walam yulad, berapa itu? Wes pokoknya kalau tulisan Syekh Utsman Al-Ghabawi ada 15 kalimat. Wa sab'atun wa arba'una harfan. Ada wa sab'atun 7, wa arba'una dan 40, berarti 47 harfan hurufnya. Berarti sekali kita membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, 47 kebaikan yang kita peroleh. Karena pahala orang membaca Al-Quran itu dihitung per huruf. Kalau Fatihah berapa huruf ya? Kalau catatan dalam kitab Kasyifatus saja itu 145. Saya juga gak pernah ngitung sih. Cuman saya baca di kitab itu hurufnya 145. Wallahu alam, beliau itu memasukkan tasdidnya itu 1 huruf atau 2 huruf, wong saya nggak pernah ngitung. Tasdid itu kan dihukumi 1 huruf tapi dibaca seperti 2 huruf kan. Iya, kayaknya itu kan seperti tasdid. Kemudian itu tentang seputar Al-Ikhlas. Asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya. Karena ayat Quran itu kan tidak turun langsung seperti yang kita lihat itu, enggak. Prosesnya kurang lebih sekitar 22 tahun. Dari Rasulullah umur 40 pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai beliau usia 63 turun yang terakhir tadi itu al-yauma akmaltu lakum. Oh berarti 23 tahun ya. 40 sampai 63. 23 tahun. Proses turunnya Al-Qur'an. Kadang seayat, kadang 2 ayat, kadang 1 surat, kadang 2 surat.
Kalau Al-Falaq dan An-Nas itu turunnya bareng, sekali turun langsung 2 surat. Kadang hanya sepotong ayat, tergantung dari problem atau masalah yang dihadapi. Karena turunnya ayat itu untuk menjawab atau mengatasi masalah yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Abi Ka'ab. Sahabat Ubay bin Abi Ka'ab ini orang yang pertama kali jadi imam tarawih. Pertama kali sholat tarawih diadakan berjamaah itu setelah Rasulullah wafat. Kemudian zaman Abu Bakar belum berjamaah, ya masih sendiri-sendiri. Namanya juga belum tarawih, namanya ya hanya Qiyamul Ramadan gitu. Kemudian pada saat Khalifah Umar bin Khattab jadi khalifah, baru sholat tarawih itu diadakan berjamaah. Dan orang yang ditunjuk pertama kali untuk jadi imam sholat tarawih itu namanya Ubay bin Ka'ab. Cuman saya belum tahu yang memberi nama tarawih itu siapa, saya belum tahu. Saya udah nyari-nyari cuman belum ketemu. Kalau sholat ini dikasih nama tarawih. Tarawih itu artinya santai. Tapi di kita mengerjakannya malah kebalikannya, ngebut, wat. Oh, imamnya bacanya takbirnya panjang aja kita suudon aja. Umpama loh. Nah kalau yang imam hari-hari kita kan udah paham. Ini imam yang biasanya ngundang dari luar. Nah kalau takbirnya panjang, Allahu Akbar, yakin suudon dah. Wah alamat ini mah, alamat. Lah besok kan imamnya udah ganti. Kalau yang ngasih nama tarawih saya belum tahu siapa namanya. Cuman yang pertama kali memerintahkan sholat ini dilaksanakan dengan berjamaah itu Umar ibn Khattab. Kemudian orang yang ditunjuk jadi imam namanya Ubay bin Ka'ab. Dan diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dan Jabir bin Abdullah dan Abul Aliyah dan Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, tapi jadi sahabat Nabi, bahkan termasuk salah satu sahabat muda yang cerdas. Itu Ikrimah. Walaupun bapaknya kayak begitu, tapi punya anak laki-laki. Ikrimah itu nama laki-laki. Kalau di kita kan asal belakangnya biasanya kan nama perempuan ya, Khadijah, Aisyah. Tapi ini Ikrimah, ini nama laki-laki. Dari beberapa sahabat ini bersepakat menceritakan annahu ijtama'a kuffar Makkah. Satu saat orang-orang kafir Makkah itu ngumpul. Wahum, mereka diantaranya ada Amir bin Tufail, ada Zaid bin Qais. Orang populer namanya. Biasanya kalau tokoh kafir yang musuh Nabi kan Abu Jahal, Abu Lahab. Nah ini bukan. Namanya Amir bin Tufail, Zaid bin Qais. Wa ghairuhuma, dan selain duanya itu berarti bukan hanya 2 orang, tapi yang disebutkan namanya cuma 2 orang. Nah orang-orang kafir Quraisy ini datang pada Rasulullah nanya, ya Muhammad sif lana rabbaka min ayyi syai'in huwa. Bahasa kitanya begini, Muhammad, Tuhanmu itu loh terbuat dari apa? Tuhanmu itu loh modelnya kayak apa? Kalau Tuhanku, orang-orang tadi nanya, ahuwa min dzabin am min fiddatin au min hadidin au min nuhasin. Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Apakah terbuat dari emas, dari perak, dari besi, atau dari tembaga? Itu pertanyaan orang kafir Quraisy. Fa inna alihatana, sesungguhnya kalau Tuhan kami min hadhil asya, ya terbuat dari itu tadi. Yang orang kaya raya bikinnya dari emas. Wih, gede ya. Patung disembah masa kecil segini kan ya enggak lah ya. Kan gede kok ya. Ya paling enggak kan ya gede lah ya, segede orang beneran gitu. Kalau Tuhan kami, kata orang kafir Quraisy, ya ada yang dari emas, ada yang dari tembaga, ada yang dari perak, ada yang dari besi. Nah, kalau orang miskin bikinnya dari apa ya? Kayu kali ya?
Numpang, iya numpang di tetangga sebelah kali ya. Tuhannya numpang. Lah iya, Tuhannya numpang. Ya kali, wong kita nggak hidup sejaman ya nggak tahu. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala hadhihi surah, kemudian untuk menjawab pertanyaan orang-orang tadi yang dipelopori Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, langsung turun ayat Qul, katakan wahai Muhammad. Berarti yang memerintahkan Allah, yang disuruh Rasulullah. Dibacakan kepada siapa? Yuk awalnya kepada orang-orang itu tadi. Sampaikan wahai Muhammad, Qul, sampaikan wahai Muhammad, huwa, dia itu yang dimaksud adalah Tuhan itu. Allahu, namanya Allah. Ahadun, satu. Satu itu kadang memakai wahid, kadang memakai ahad. Kalau wahid itu lebih diartikan sebagai bilangan tingkatan. Pertama, kedua, ketiga itu pakai wahid, bukan pakai ahad. Kalau ahad itu satu, kalau wahid itu pertama. Kalau isnaini dua, kalau saniyah kedua, kalau salah satun tiga, kalau sali satun ketiga. Tiga sama ketiga kan beda ya. Nah, iya, misalnya ibu saya anak ketiga, berarti kan urutannya dia nomor 3. Lah dijawab, Qul, sampaikan wahai Muhammad, huwa, dia, Allah, Tuhan itu Allah, ahadun, satu. Sahabat Bilal bin Rabah mempertahankan kalimat ahad itu sampai rela digebuki, ditelanjangi, seret di padang pasir, diikat di ininya nih, di tubuhnya ditindih pakai batu. Saya pernah nonton film, walaupun film ini film animasi, bukan film orang beneran. Ngelihatnya juga serem ya. Orangnya ditelanjangi, diikat, diseret, badannya tengkurap, terus kemudian ininya ditindih pakai batu besar. Juraganya namanya Umayyah bin Khalaf. Dia bilang, Bilal, kalau kamu tinggalkan kalimat ahad yang dimaksud Qul huwallahu ahad itu, kamu saya bebaskan. Tapi Bilal tidak mau, tetap ahad. Yang dimaksud itu adalah Qul huwallahu ahad. Kita mau ucap 1000 kali bebas, gak ada yang ganggu. Dulu perjuangan para sahabat untuk mengucapkan kalimat itu saja, perjuangannya, taruhannya nyawa. Makanya imannya para sahabat, iman dibanding dengan iman orang sekarang, ya sudah ada apa-apanya. Wong perjuangannya sampai kayak begitu. Itu yang menjadi sebab turunnya surah Al-Ikhlas atau surah Qul, yaitu ketika orang-orang kafir datang pada Rasulullah bertanya, Tuhanmu itu kayak apa? Kemudian dijawab, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum memasuki ke isinya, kita bahas dulu tentang fadilahnya Qul huwallahu ahad. Kok ini banyak dicantumkan di zikir pagi, zikir petang, di tahlil, di rotibul haddad. Bahkan kalau di daerah saya itu ada pengamal thariqah namanya fidah. Fidah itu tebusan. Termasuk dulu mbah saya itu kan ya dulunya orang kampung saya itu rata-rata kan kejawen. Kejawen, ngerti kejawen dong? Islam sih Islam, tapi nggak sholat. Amalan-amalan sesajen macam-macam itu komplit. Tapi begitu bergesernya generasi, akhirnya kepercayaan kejawennya itu hilang, mulai ngamalin agama Islam yang benar, masuk ke dulu ada pesantren lansia namanya. Biasanya ngajinya itu kalau bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Nah, salah satu wirid yang diajarkan oleh gurunya itu membaca fidah namanya.
Tidak itu membaca Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Lembah saya itu dulu kalau maghrib, pokoknya habis sholat maghrib ini nggak keluar kamar. Siapapun yang datang nggak, nanti kalau habis sholat isya baru keluar. Lah itu wiridannya baca Qul huwallahu. Saya tanya, Mbak, diajarin apa tuh Mbak kok wiridan kok lama banget dari maghrib sampai isya, kan hampir sejam ya. Dia bilang yo kita orang tua-tua kalau wirid aneh-aneh ya nggak bisa, ya wis bacanya Qul huwallahu ahad. Dihitung pakai kerikil. Kerikil 1 ini dibaca Qul huwallahu ahad 10. Kumpulin. Kemudian saat beliau sakit, saya masih ingat bener, tanggal 11 September tahun 97. Saya kelas 2 aliyah. Saya di pesantren pulang. Karena saya dari kecil kan tidurnya ya nemenin. Dia bilang, manggil saya kan Ahmad. Mat, kalau nanti saya mati, itu di kolong tempat tidur ada kerikil, nanti masukin ke liang kuburan, sebagian taruh atasnya. Ya, saya dulunya kan nggak tahu itu kerikil apa. Kirain saya paling cuma seplastik. Ternyata ada kali dikumpulin 2 karung, Pak. Ya Allah, berarti baca kulhunya udah berapa kali nih ya? Dulu dia hanya bilang saya baca kulhu sebanyak-banyaknya, cuman nggak tahu kalau dihitung pakai kerikil. Wong kamarnya tuh gelap, cuman lampu 5 watt yang warna kuning. Ya dulu kan lampu 5 watt warna kuning, diterangin nggak mau. Terus pokoknya begitu aja. Ambenya tinggi asal ini masuk di. Itu nyebutnya orang sono namanya fida. Fida itu kalau diterjemahkan tebusan. Tasbih ya? Nggak pakai tasbih, pakai kerikil itu. Batu kecil segini-segini. Asal ada orang bangun rumah kan diayak tuh, ngambilin. Kadang saya suruh ngambilin, kadang adik suruh ngambilin, masukin ke kolong. Asal 1 katanya 10 Qul huwallahu ahad. Kalau saya nggak kuat bah. Bis maghrib sampai isya kok nggak keluar kamar, ya abot Iya, kalau zaman dulu kan yang punya TV sekampung cuma di rumahnya lurah, nggak pernah nonton TV. Sekarang kita bahas tentang fadilah dari Qul huwallahu ahad. Hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang dari kecil sudah jadi santrinya Nabi. Dari umur puluhan tahun, karena ini Anas bin Malik gak punya ayah alias yatim, dititipkan ke Rasulullah. Dan kalau orang pesantren dulu sebutnya santri dalem, santri yang enggak tinggal di asrama, santri tinggalnya di rumah kiainya yang bantu-bantu keseharian kiailah. Anas bin Malik ini ya begitu. Dan Anas bin Malik ini didoakan oleh Rasulullah berkah umur, berkah anak. Dalam catatan kitab Dalilul Falihin saya baca, anaknya itu sejumlah dengan umurnya. Dan beliau meninggal di usia 124 tahun. Dan Anas bin Malik ini sahabat yang umur terpanjang dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Lah kalau umurnya 124, anaknya ya sama 124. Kalau dari satu ibu kayaknya nggak mungkin ya. Lah ya nggak mungkin. Lah iya, gitu. Nah itu Anas bin Malik. Termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis, nama Abu Hurairah, Anas bin Malik itu sering kita dengar. Apa kata Anas bin Malik? Ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Man qara'a suratal ikhlas marratan. Man siapapun qara'a yang membaca suratal ikhlas, surah al-ikhlas marratan sekali. Faka'annama maka seakan-akan. Yang namanya seakan-akan itu berarti kan mirip ya, tapi tidak mirip tapi tidak. Qara'al Qur'an faka'annama qara'a sulusal Qur'an, seakan-akan seperti membaca sepertiga Qur'an. 10 juz. Yuk. Tapi seakan-akan loh ya.
Jangan langsung ngambil keputusan, wah kalau gitu ngapain belajar dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, enggak, baca kulhu aja. Ya enggak, ini baru seakan-akan. Sama kayak dulu ada iklan apa yang sebagai pengganti sarapan itu. Nah, kok bisa kompak? Ya kan dulu ada iklan itu ya. Iklan itu kan sebagai pengganti sarapan. Lah itu kan kalau hanya misalnya sarapan nggak sempet, buru-buru ya oke lah minum itu. Tapi kalau sarapan sempet, waktu longgar, lah kok pagi minum energen, siang energen, sore energen. Lah yo lemes. Ini jangan sampai ketika kita mendengar hadis kayak begini terus, wah kalau begitu nggak usah lah baca Quran capek-capek, rumpet-rumpet, terus cukup kulhu aja diulang-ulang. Loh, ya nggak begitu. Ini maksudnya orang-orang yang dalam kondisi tertentu, yang memang tadi kayak kasus yang saya ceritakan, untuk belajar Quran udah nggak mendukung. Wong orangnya buta huruf. Kalau yang bisa huruf sih belajar Quran lebih mudah kan daripada yang buta huruf. Bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu untuk mengejar ketertinggalan dalam membaca Quran, ya wes silahkan baca Al-Ikhlas. Tapi bagi kita yang bisa baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, ya baca itu. Ya mungkin di kesempatan-kesempatan tertentu, ya silahkan, nah gitu. Kemudian waman qara'aha marratain, dan siapa yang membaca 2 kali, faka'an nama qara'a sulusayil Qur'an. Orang yang membaca Al-Ikhlas 2 kali, maka seakan-akan sama dengan membaca Quran 2/3. 2/3 berarti 20 juz. Waman qara'aha salasa marratin faka'an nama qara'al Qur'ana kullahu. Yang membaca 3 kali qul huwallahu ahad sampai selesai sama dengan khatam Quran. Jadi ibu nanti sholat asar bisa menghatamkan Quran 1 rakaatnya. Nah, iya bisa kan ya? Ntar loh sholat asar rakaat pertama. Di rakaat pertama baca qul 3 kali, khatam 1. Rakaat kedua baca qul 3 kali, khatam 1. Nah, berarti 1 sholatan bisa khatam. Itu pahalanya, bukan manfaatnya. Manfaatnya itu tetap beda. Artinya pahala kita membaca Al-Ikhlas itu sampai segitunya. Ini juga bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Di kitab Riyadhus Shalihin yang bab masalah fadilah surat dan ayat tertentu, itu ada hadis ini bahwa Al-Ikhlas kita baca sekali sama dengan 1/3, kalau 2 kali berarti 2/3, kalau 3 kali sama dengan khatam. Ya mungkin alasan imam-imam tarawih pada baca qur'u terus ya itu kali ya. Ya kan dari awal sampai akhir kan rakaat pertama qur'u terus ya. Nah ya kalau tarawihnya 15. Oh iya kesono aja baca inna anzalnahu ya. Lah umpama saat ngambil tarawih yang 20 rakaat berarti kan 10 kali ya. Kan yang pertama baca Alhaakumut Takasur ya. Berarti kan 10. Lah kalau 10 berarti kan 10 kali 15. 10 kali 15. Wah, udah banyak kali lah ya. Banyak kali. Mungkin wallahu alam. Lah apalagi ibu-ibu yang diundang tahlilan, biasanya baca qul berapa kalau tahlilan? 3 kali. Oh, ya khatam Quran sekali. Lumayan lah ya. Ratibul Haddad biar apa-apa. Kalau zikir pagi berapa? 3 juga loh. Kan pagi ngatamin 1, siang sore ngatamin. Hebat luar biasa. Tapi itu jangan langsung dijadikan kalau begitu nggak perlu dong baca. Ya jangan, kayak kasusnya tadi, tetap baca. Kemudian ada keterangan dalam hadis lain tentang istimewanya qul huwallahu ahad. Diriwayatkan bahwa ruya anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal faqri. Ada sahabat yang ngadu pada Rasulullah tentang kefakirannya, kesulitan
ekonomi dalam hidupnya. Ngadu pada Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah nasihatin orang tersebut, idza dakhalta manzilaka, ketika engkau masuk rumahmu. Yang dimaksud ini saya baca tafsirannya itu kalau habis bepergian. Ya kayak ini nanti nih pulang ngaji kan masuk rumah. Jangan diartikan berarti kalau lagi ngepel keluar masuk ya enggak. Ini maksudnya ketika habis bepergian keluar rumah dalam beberapa waktu dan beberapa saat, ketika kita pulang, nah ini habisnya wa idza dakhalta manzilaka, ketika engkau masuk ke rumahmu. Kalau dalam teks ini hanya diperintahkan untuk baca kulhu, cuman di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani didahului dengan mengucap salam. Kalau memang di rumah kita ada orang, salamnya ya seperti biasa, Assalamualaikum, atau lengkap ya warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ini kadang Assalamualaikum kan nggak jelas. Waalaikum. Waalaikum. Ya maksudnya mungkin ya Assalamualaikum ya mungkin, cuma saking apa? Keburu-buru apa kecepetan. Jadinya Waalaikum. Kadang malah kalau kita kirim WA ya cuman ASS titik. Saya pernah baca di kamus bahasa Inggris artinya nggak bagus malah ya. Iya, saya awalnya lihat di media sosial tuh. Apa iya? Kebetulan di rumah ada kamus bahasa Inggris, saya buka-buka. Oh iya, artinya nggak bagus. Cuman sering kita ya ASS titik. Ya walaupun kita yang terima WA itu paham ini maksudnya apa, paham. Cuman kalau dimaknai secara tekstual kan nggak bagus ya. Alangkah baiknya kan di HP kita itu kan udah ada aplikasi tulisan Arab ya. Sekali ketuk udah langsung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, tinggal sekali ketuk. Saya pernah ditanya orang, Pak, kalau mendoakan orang lewat stiker, biasanya di grup WA ada yang sakit, kita kan mendoakan, kita cari stiker yang udah ada, tinggal tut kirim, ya kan? Saya pernah ditanyain, itu sama aja nggak Pak dengan mendoakan secara lisan? Saya bilang, ya tergantung. Tergantungnya apa Pak? Kalau dia ngirim stiker itu sambil baca, biasanya enggak. Lah iya, misalnya yang sering itu kan ketika ada yang sakit ya. Misalnya nih meninggal, ini misalnya kan sesama anggota majelis taklim ada kabar duka. Biasanya kan langsung stiker dikirim lagi kan Kalau memang dia nutul apa itu? Ngeklik itu kok sambil baca, ya sama aja. Tapi kalau ngeklik baca enggak, kadang sampai salah kirim, karena enggak baca. Ini kelakuan kita loh ya. Biasanya kalau ada orang ngomong kok kita ketawa, itu kan seringnya menertawakan diri sendiri ya. Ini kelakuan saya itu mah gitu. Kalau memang kita sambil baca, ya insya Allah niatnya pahalanya sama. Tapi kalau enggak baca sama sekali, cuman ngeklik doang, ya wes. Males. Memang saya pernah baca artikel. Kita Muslim Indonesia ini termasuk ranking terendah dalam hal membaca. Kita ini Muslim Indonesia ini termasuk sangat rendah dalam minat membaca. Perpustakaan sekarang nggak ada yang mengunjungi. Kadang itu ketika di grup ada yang ngirim artikel, entah artikel tentang kesehatan, artikel tentang apa, itu yang ngirim pernah saya japri. Mas sudah baca belum Mas? Belum asal kayak cakep kirim aja. Yo. Makanya kita kalau mohon maaf ya, kadang nunggu antrian apa, kalau ada orang bawa buku kok baca, kelihatannya aneh. Ayo, kalau yang main HP enggak ya. Misal yuk kita ngantri di rumah sakit atau nunggu berobat, kok ada orang bawa buku baca,
Waneh di negeri kita ini. Padahal kita ini mayoritas Muslim. Perintah pertama sebelum ada sholat, zakat, puasa, haji itu perintahnya baca. Abot membaca. Ya mungkin kalau kita yang sudah pakai alat bantu kadang ya memang ya alasannya nggak bawa kacamata. Dia bawa kacamata ya tetep aja. Baik, kita lanjut. Ini dalam riwayat Musa al-Madani agak sedikit berbeda. Idza dakhalta al-baita fasallim. Ketika masuk rumahmu maka ucapkan salam. In kana fihi ahadun, kalau di situ ada orang, yaitu salam seperti biasa tadi. Assalamualaikum minimal. Ya syukur-syukur sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur-syukur lengkap. Wa illam yakun fihi ahadun, tapi kalau di situ tidak ada orang, fasallim alayya. Nah, ini ada sedikit berbeda. Yaitu ucapkan salam kepadaku. Padaku berarti pada Rasulullah, berarti yang ditahiyat itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti kan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian wassalamu ala ibadillahi sholihin, berarti yang tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Waqra qul huwallahu ahad marratan, kemudian bacalah qul huwallahu ahad atau al-ikhlas marratan, cukup sekali saja. Itu ketika kita masuk rumah. Jadi ucapkan salam, setelah itu baca surah Al-Ikhlas. Kalau nggak punya wudhu gimana? Bisa, saya ada laten. Ada latennya, dibaca udah hafal kok ada laten. Kalau nggak punya wudhu gimana? Bisa. Boleh? Boleh. Kita membaca ayat Quran walaupun nggak punya wudhu, boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang nggak boleh itu megang. Kalau baca boleh. Lain kalau lagi hadas besar, lagi menstruasi atau lagi nifas, maka itu tidak boleh. Tetap boleh kalau diniati untuk doa. Misalnya yang masih kedatangan tamu bulanan, maka ketika membaca bagian-bagian dari ayat Quran maka niatkan doa. Seperti biasa yang kita lakukan kalau mau makan atau mau ngapa-ngapain, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Quran. Kemudian ketika mendengar kabar duka tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan Quran. Lah kalau yang sedang hadas, kalau hadas kecil nggak masalah. Kalau yang sedang hadas besar, silahkan tetap boleh dengan diniatkan untuk doa. Kalau non muslim yang meninggal, kita kan tetangga kanan kiri temen kan banyak yang non muslim. Ketika kita dengar kabar dia meninggal, boleh nggak kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Boleh nggak? Nggak boleh. Ada yang bilang boleh nggak? Dari sekian ini loh, ada nggak yang bilang boleh? Nggak pernah ya, nggak pernah. Yang lain, umpama kita punya temen, entah karena bisa kan kita punya komunitas ya, yang mungkin di situ ada yang non muslim. Secara manusiawi orangnya baik, perhatian sama kita. Begitu kita dengar kabar ia meninggal, boleh nggak kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sampai di situ? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Pertanyaan saya boleh kok enggak itu tok loh. Kalau ibu ketua bilangnya nggak pernah, yang lain?
mendoakan dia gitu. Intinya itu boleh kok enggak itu? Boleh. Boleh? Loh. Tapi kalau di masjid diumumin orang pasti meninggal innalillahi. Gimana tuh? Oh. Berita duka doang Pak. Ayo. Ustaz, saya katakan tetangga sebelah baru duka. Ya, terus? Siapa yang meninggal si ini terus saya baru sadar tuh. Terus? Saya sadar. Berarti ini jawabannya boleh kok enggak? Boleh. Satu, yang lain bilang enggak boleh, dikeroyok rame-rame loh Bu. Enggak apa-apa nih. Kalau Ibu Ketua bilangnya enggak pernah. Refleks itu mah Berita duka cita. Iya. Tadi kasusnya umpama temen deket banget, dia orangnya baik, secara manusia orangnya sama manusia orangnya baik. Otomatis ya tadi refleks kan ya, apalagi tetangga sebelah. Malah innalillahi gitu aja. Udah gitu aja ya. Begini, sekarang kan intinya kalimat innalillahi ini termasuk doa apa enggak? Sampai rojiun ini termasuk doa apa enggak? Doa. Tapi Pak Ustaz dia dibacain gitu, maksudnya dia senang Pak Ustaz. Mau senang mau enggak itu urusan nanti. Oh, tahu sih Pak. Begini, kita harus mendudukkan persoalannya. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa. Maka seandainya ada yang meninggal kita mengucapkan itu boleh. Tapi jangan dilanjutin semoga. Nah, semoga dimaafkan. Nah, itu yang tidak. Nah, cuma innalillah bahwa itu walaupun agamanya beda ya sama makhluk Allah ya akan kembali kepada Allah. Jadi boleh seandainya kita ngucapin misalnya ibu punya grup senam, di situ anggotanya ada yang non muslim. Lah iya, terus ada kabar, ada yang berita duka. Umpama siapa namanya, kita mengucapkan innalillahi boleh, asal tidak disambung dengan doa. Kadang kan di stiker kan innalillahi langsung nyambung doa, Allahumma fillahu warhamhu wa fihi wa fahu. Lah itunya yang nggak boleh. Karena kalau sudah berbeda agama itu kita diatur dalam ayat yang saya yakin ibu-ibu hafal, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang kita doakan itu sabaquna, yang mendahului kita, bil iman, dengan membawa iman alias yang seakidah dengan kita. Tapi kalau berbeda, yowes, walaupun dia, mohon maaf, umpama kita punya keluarga yang agamanya beda, ya wes selesai. Ketika dia masih hidup, masih ada kesempatan kita doakan semoga ia memperoleh hidayah. Tapi udah meninggal, selesai. Putus sudah. Tapi kalau sekedar sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh. Ya saya pernah waktu masih tinggal di sini, kebetulan dulu ada non muslim tapi kontribusi di masjid ada. Maksudnya ada itu ketika masjid dibongkar, ya termasuk nyumbang. Walaupun non muslim. Kadang kalau ada acara-acara tertentu, kadang listriknya itu dari rumahnya. Nah, karena dia baik, ketika dia meninggal, ya saya umumkan Pak. Banyak yang protes memang saat itu, Pak. Kok pakai innalillah, kan dia agamanya ini. Iya, banyak. Innalillah itu bukan doa. Kalau yang selanjutnya Allahumma fir lahu kalau dia laki, Allahumma fir laha kalau dia perempuan. Kalau bencong Tetap Pak kalau meninggal mah dengan jangan. ya kalau laki-laki kan jelas kan Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Perempuan Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa anha. Lah kalau bencong Pak baca dua-duanya. dua-duanya gimana? Allahumma fir lahu gitu. Oh anak-anak gitu. Kembali ke laki-laki. Ya kembali ke asalnya. Kalau asalnya dia laki ya laki, kalau dia kembali ya perempuan ya nyala itu berat. Innalillahi itu cuma ucapan orang yang apa itu kena musibah. Ya iya, innalillahi kan secara umum untuk musibah. Cuman di kita ini dispesifikasi hanya untuk orang meninggal aja. Makanya kadang nih, ya saya pernah bukan apa ya di
Kan ada orang ngasih kabar ke saya nanya, Pak, kok Pak itu lama nggak ada jamaah, kemana ya? Saya tanya, oh dia sakit Pak, dirawat. Saya bilang, innalillah. Langsung, Pak, jangan belum mati. Loh, innalillah itu bukan hanya untuk yang mati, yang meninggal. Wa idza asabathum musibah innalillahi. Untuk semua. Yang jawab dengan satu ya, Ustaz. Yang jawab dengan satu. Daripada dia. Kemudian tadi yang riwayat selanjutnya, fa fa'alar rajulu, kemudian orang yang tadi ngadu pada Rasulullah tentang kesulitan ekonominya, yang kemudian diajarin oleh Rasulullah kalau mau masuk rumah ucapkan salam, habis ucapkan salam kemudian baca surah Al-Ikhlas. Fadarallahu alaihi rizqa, maka Allah mencukupi rizkinya orang tersebut yang dulunya mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian diajarin amalan oleh Rasulullah, masuk rumah baca salam, kemudian baca ikhlas. Nah, Allah ijabah dengan dimurahkan atau dicukupi rizkinya. Ini termasuk amalan kita kalau mau masuk rumah, ntar pulang dari sini, wong kita yo sehari-hari masih butuh ya, butuh. Ya rezeki kan bukan hanya masalah duit kan, kesehatan ya rezeki, ya iya teman yang baik, lingkungan yang baik itu ya rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada hadis yang lain, wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratal ikhlas, beliau membaca surah al-ikhlas, wal ma'al mu'awwidzatain, disertai dengan mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa yanfusu ala yadayhi, kemudian beliau meniupkan ke ini loh, kedua telapak tangan. Wah, apa? Niup yo. Nah, wa yanfusu ala yadayhi, kemudian beliau meniupkan ke kedua telapak tangannya. Wa yamsahu bihima, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya itu tadi ala jasadihi, ke seluruh tubuhnya, indan naumi, ketika menjelang tidur. Ini termasuk amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur. Kalau dalam redaksi lain berwudu. Setelah berwudu, sudah berada di tempat tidur, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Kalau teks hadis ini tidak ada ayat kursi, tapi di hadis yang lain ada. Makanya kalau nemu hadis yang berbeda begini, kita tinggal milih mau mengamalkan yang ini atau mengamalkan yang satunya, monggo silakan. Kalau digabung, kalau kuat ya silakan. Kalau kuat itu maksudnya ya kalau memang berkehendak melaksanakan ya silahkan. Ini amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis yang lain. Ruwiya an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala li Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada hadis Rasulullah nasihatin Aisyah. Aisyah itu istrinya apa anaknya? Istrinya. Oh, istrinya. Takutnya lupa. Kalau anaknya namanya Fatimah. Apa kata Rasulullah pada istrinya Aisyah itu? Nasihat, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. La tanami, jangan engkau tidur dulu. Hatta
hatta ta'mali, sehingga engkau mengamalkan arba'ata asya, 4 perkara. Yang pertama, hatta tahtamil Quran, jangan tidur dulu sebelum menghatamkan Quran. Mbak? Ya kan tadi udah diajari itu tadi yang tadi sebelumnya. Kulhu 3 kali sama dengan menghatamkan Quran. Lah kalau ini langsung dimanai khatam beneran dong, sebulan aja belum tentu khatam kok. Oh kadang hari ini baca, besok prek, baca lagi 2 hari prek. Kalau puasa sih tahu Allah alam hawanya. Kalau puasa emang hawanya beda ya. Semangatnya ada, tapi kalau selama puasa selesai kok ya semangatnya lemes ya. Baca kadang baru dapat 2 halaman, hawanya wis ngantuk, ya moto sepet, pinggang pegel, ada aja. Padahal kalau Quran itu ditutup, HP dibuka, melek. Tapi saya nggak bosan ngantuk. Nah, HP ngantuk. Aduh, ya Allah. Tidurlah. Kata Rasulullah, jangan tidur dulu sebelum mengamalkan 4. Yang pertama tadi hatta tahtamil Quran, jangan tidur sebelum menghatamkan Quran. Wa hatta taj'alil anbiya ala asyufa'a yaumal qiyamah. Jangan sampai engkau tidur dulu sebelum kau memastikan nanti di hari kiamat dapat syafaatnya para nabi. Baca sholawat. Wa hatta taj'alil muslimina radina anka. Jangan tidur dulu sebelum saudara-saudara muslimmu ridho dengan kamu, yaitu mendoakan wal muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Ini kan paket kalau apalagi tambah al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku memohon ampunan li untukku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, wali jami'il muslimina wal muslim, untuk semua muslim laki-laki dan muslim perempuan, al ahya'i, baik yang masih hidup, al amwat, dan juga yang sudah meninggal. Semuanya kita doain ya. Lah kalau semua muslim mendoa berarti kan saling mendoakan. Dan saya pernah baca dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di antara doa yang langsung diijabah oleh Allah itu doa dari saudara muslim tanpa sepengetahuan yang didoakan. Misalnya orang mendoakan kita tapi kita nggak tahu siapa itu, dia mendoakan kita, itu doa yang diijabah oleh Allah. Dan kita hidup ini kan apa, imbal balik itu. Kalau kita melakukan itu, maka orang yang akan melakukan itu kepada kita. Artinya ketika kita sering mendoakan orang, ya kita akan sering didoakan orang. Gitu loh maksudnya, apa itu namanya? Imbal balik ya. Take and give, bahasa orang sono, orang sini ya imbal balik gitu. Memberi dan menerima. Terima kasih. Kita habis menerima kemudian ngasih. Ungkapan bagus ya. Kita menerima kemudian ngasih. Kita menerima doa kemudian kita juga mengasih doa. Kemudian wa hatta taf'ali hajjatan wa umratan. Dan jangan engkau tidur sebelum engkau bisa haji dan umroh. Lah kalau dimaknai yo kita daftar sekarang nunggunya 17 tahun ya. Pas saya 5 tahun dong. 5 tahun kalau yang daftarnya double. Kalau yang reguler ya. Pak, tahun 2011 daftar, 16 berangkat. Lah dulu. Iya dulu. Sekarang enggak. Iya. Lah kemudian ketika dinasihatin kayak begitu ya Aisyah, lah gimana caranya ngatamin Quran, terus
apa tadi, memperoleh syafaat, terus umat semua muslim ridho, kemudian haji dan umroh. Kemudian Rasulullah menjawab, "Idza qara'ta qul huwallahu ahad salasa marrah faka'annaka khatamtil Qur'an." Ketika engkau membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka sama seakan-akan sama dengan khatamkan Qur'an. Wa idza shallaiti 'alayya wa 'alal anbiya min qabli faqad sirna laka syufa'a yaumal qiyamah. Ketika engkau membaca salawat kepada Nabi dan nabi-nabi semuanya, maka engkau akan memperoleh syafaat. Wa idza astaghfarti lil mu'minina fakullihim raduna anka. Ketika engkau membaca istighfar untuk saudara-saudaramu muslim jatuh dengan lainnya, maka mereka akan ridho kepadamu. Kemudian wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faqad hajasti wa tamirti. Engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu sama dengan haji dan, jadi nggak usah nunggu 17 tahun ya. Zikir aja. Ya tadi mentang-mentang ada iklan Energen langsung nggak mau makan, makanya Energen ya enggak. Ini maksudnya di sesempit apapun waktu kita, dengan keterbatasan fisik kita, masih ada amalan-amalan besar yang bisa kita lakukan. Misalnya bagi yang masih mampu membaca Al-Quran secara reguler, ya alhamdulillah. Tapi yang nggak mampu ya wes qul huwallahu ahad 3 kali. 10 kali. Yo semakin banyak semakin baik. Kalau 30 kali kan sama dengan 10 kali khatam ya. Nah, Kalau pakai zikir lebih bagus. lebih bagus. Makanya kalau imam-imam tarawih baca kulhu ya jangan diprotes, ternyata dalilnya ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau mau ada yang mau menyampaikan sesuatu, monggo silakan. Ya Allah. Pernah tanya